Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Yunita ya, yang berjaga pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa? Oh, Ibu S. Usianya berapa Ibu? 30 tahun ya, oke. Udah melahirkan anak yang pertama 6 hari yang lalu ya Bu ya. Oh, selamat ya Bu ya. Nah, Ibu sekarang datang dengan keluhan apa Ibu? Oke, tubuhnya mudah capek ya. Dan ibu ada beberapa pantangan makanan. Oke. Nah, nanti saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu kurang lebih 5 menit ya Bu ya. Nah, tujuannya ini untuk kita menyampaikan mengenai kebutuhan nutrisi ibu selama ibu menyusui. Seperti itu ya Bu ya. Oke, apakah ibu sudah siap? Sudah ya. Oke, baik ya Bu ya. Nah, keluhannya ibu tadi apa? Mudah terasa capek ya Bu ya. Dan kemudian ada beberapa pantangan makanan. Seperti apa tuh Bu? Ikan, ayam. Oh, ibu nggak makan ikan dan ayam. Karena apa ibu kalau boleh tahu? Oh, membuat jahitan menjadi gatal ya Bu ya. Oke, baik. Nanti kita jelaskan ya Bu ya. Oke. Sebelumnya, apakah ibu udah tahu mengenai kebutuhan nutrisi ibu postpartum atau ibu pasca melahirkan? Oh ya, kebutuhannya ya dari karbohidrat, protein, sayur, buah gitu ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat nutrisi bagi ibu postpartum atau pasca melahirkan. Yang pertama nih, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Itu pasti ya Bu ya. Yang kedua, menunjang tumbuh kembang bayi ya. Yang ketiga, untuk mencegah anemia atau kurang darah, malnutrisi pada ibu pasca melahirkan atau postpartum ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan Ibu tentang kebutuhan energi ibu nifas pada 6 bulan pertama, yaitu penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari ya. Nah, udah gitu makan makanan yang beraneka ragam juga ya Bu ya setelah pasca melahirkan ini. Seperti banyak yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Ya. Nah, ini juga fungsi dan jenis makanan dari sumber vitamin A. Ya, yaitu untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Jadi ibu ASINya itu lebih banyak mengandung vitamin A yang pastinya bermanfaat bagi bayi. Kemudian bayi kebal dan jarang terkena penyakit serta infeksi. Kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Nah, sumber makanan yang mengandung vitamin A itu apa aja sih Bu? Ya, seperti kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau, buah berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka. Selain itu, ibu nifas juga mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A sebanyak 200.000 international unit. Diberikan 2 kali. Pertama, segera setelah melahirkan, kemudian yang kedua itu 24 jam pasca melahirkan. Nah, fungsi dan kebutuhan cairan ibu selama nifas yaitu untuk mengatur kelencaran metabolisme dalam tubuh. Ibu nifas harus minum sedikitnya 3 liter atau 14 gelas dalam sehari. Dan dianjurkan ibu untuk minum setiap kali habis menyusui, karena kan kalau habis nyusuin tuh haus banget biar cairannya tergantikan gitu ya Bu ya. Nah, ada juga nih fungsi zat besi ya. Tahu zat besi ya Bu ya, selama hamil juga makan ya Bu ya. Nah, fungsinya itu untuk menaikkan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah ibu. Ibu nifas harus mengkonsumsi tablet besi selama 1 kali dalam 40 hari. Nah, contohnya nih Bu, makanan sehari-hari itu yang mengandung protein hewani, karbohidrat, kemudian protein nabati, sayur dan buah-buahan. Karbohidrat itu apa aja Bu? Nasi misalnya, oke, nasi. Protein hewani, ayam goreng, ya betul, ayam goreng. Protein nabati, tahu tempe. Sayur misalnya bayam, dan buah misalnya papaya gitu ya Bu ya. Nah, pantangan makan selama nifas
Nah, itu bisa mengakibatkan memperlambat proses penyembuhan luka dan produksi ASI dapat berkurang. Nah, makanya Ibu yang tadi Ibu bilang pantangan beberapa makanan, sebenarnya itu makanan yang Ibu pantang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka Ibu justru. Dan yang kedua, supaya ASI-nya berproduksi dengan baik dan berkualitas gitu ya Bu ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk memantang beberapa makanan gitu ya Bu ya. Makan beraneka ragam dan bergizi. Ya Bu, sampai saat ini apakah sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Boleh diulang Bu, karbohidrat itu apa? Ya betul, protein hewan, oke, protein nabati, ya, sayur dan buah gitu ya Bu ya. Nah, jadi tidak boleh untuk memantang ya Bu. Nah, sudah pinter nih ibunya. Kemudian nanti kalau misalnya Ibu rasa ada keluhan, Ibu segera datang ya. Nanti Ibu kontrol lagi ya Bu ya, dan juga jangan lupa imunisasi dedeknya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Oke.